Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semoga dalam keberkahan Allah. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Namun, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar IPS. Tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 2 yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Bu Ana ingatkan kembali ada prosedur pembelajaran. Yang pertama yaitu berdoa, meminta kemudahan kepada Allah, fokus, menyimak informasi, bekerja secara mandiri, bekerja tuntas, dan yang terakhir bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Sebelum kita membahas tentang tema, kita nyanyikan dulu lagu temanya yang bernada gembira berkumpul. Kita akan nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan berkumpul, belajar terkait cita-cita. Ada beragam macam cita-cita yang dapat kita ketahui. Dokter hewan, pekerja seni, juga pilot dan arsitek. Ada guru, ada polisi, ada bidan dan juga perawat. Semuanya semua dapat dicapai jika kita semangat belajarnya. Ayo kita raih mimpi cita-cita untuk masa depan kita semua. Rajin belajar, tepat waktu, kerja teliti, juga tekun, tetap semangat, gapai mimpi untuk masa depan yang lebih berarti. Alhamdulillah, kita lanjutkan untuk membahas TFP. Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, giat berarti rajin, bergairah, dan bersemangat tentang perbuatan atau usaha. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah untuk mewujudkannya. Dengan bersungguh-sungguh, kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita. Tanpa adanya usaha, cita-cita akan sulit terwujud. Salah satu contoh usaha yang bisa kita lakukan selaku pelajar yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, ketika kita belajar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa digunakan sebagai bekal untuk meraih cita-cita. Anak-anak, tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh, maka cita-cita kita akan sulit terwujud. Seperti halnya dengan cita-cita bangsa ini yang ingin mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Tanpa adanya kesungguhan dalam belajar, kita tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengelola sumber daya alam. Seperti yang telah kita pelajari, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sedangkan sumber daya alam
yang tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi 3, antara lain sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, dan yang terakhir sumber daya alam mineral non-logam. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Setelah kita mengetahui berbagai macam sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, kita dapat mengetahui bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia mempunyai wilayah daratan dan wilayah lautan yang cukup luas. Indonesia juga dikenal dengan sebutan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan memiliki tanah yang subur. Sekarang kita perhatikan peta persebaran sumber daya alam di bawah ini. Ini adalah peta persebaran flora di Indonesia. Flora adalah kata lain dari tumbuhan. Jika kita lihat di gambar, banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, kopi, karet, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra yang dibutuhkan untuk industri. Yang terakhir adalah tanaman hutan yang diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta untuk perlindungan hewan. Setelah kita melihat peta persebaran flora, kali ini kita melihat peta persebaran fauna. Fauna kata lain dari hewan. Banyak hewan atau fauna yang tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas 2, yaitu hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk melindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar antara lain seperti harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Untuk hewan ternak sendiri merupakan hewan yang dipelihara atau diternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak antara lain ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Setelah kita melihat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita juga akan melihat peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Jika kita lihat, hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat bahan tambang. Seperti halnya ada biji besi, aluminium, tembaga, nikel, emas, dan perak yang dapat kita lihat pada peta. Tentu Indonesia sangat kaya. Berdasarkan peta persebaran sumber daya alam bahan tambang, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaatnya dari bahan tambang tersebut. Setelah kita melihat peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, marilah kita lihat peta kenampakan alam daratan di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada Gunung Pangrango. Gunung ini memiliki tinggi kurang lebih 3019 meter dan terletak di antara Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Yang kedua, kita dapat melihat Dataran Tinggi Bandung.
Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan teh, kopi, pertanian, sayur, dan umbi-umbian, serta untuk peternakan sapi. Yang selanjutnya ada Pantai Pangandaran. Adakah yang pernah berkunjung ke sana? Pantai Pangandaran berada di Kabupaten Ciamis, merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik dari masyarakat sekitar maupun dari luar. Yang terakhir adalah masyarakat Karawang. Masyarakat di Kabupaten Karawang memanfaatkan dataran rendah untuk pertanian padi. Karawang merupakan daerah penghasil beras terbesar di Provinsi Jawa Barat. Setelah kita mendengar dan menyimak informasi tadi, maka kita bisa simpulkan bahwasanya Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Persebaran sumber daya alam berupa flora dan fauna banyak terdapat di Indonesia. Contoh sumber daya alam tumbuhan seperti tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Contoh sumber daya alam hewan yaitu hewan liar dan hewan ternak. Selain sumber daya alam yang dapat diperbaharui, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti belerang, bauksit, batu bara, aspal, dan yang lainnya. Untuk hari ini, proyeknya yang pertama, carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam bahan tambang dengan melengkapi tabel berikut. Buatlah sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui. Yang kedua, berdasarkan tabel dan peta persebaran sumber daya bahan tambang, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah berikan kemudahan. Kita tutup kegiatan belajar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.